Worship His Holy Name, kami ada setiap Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam dan Sabtu pukul 11 pagi. Jangan lupa untuk follow Rumah Hijau Club Worship His Holy Name supaya kalian gak ketinggalan setiap kali kita open room worship. Shalom, Pastor Ed. Shalom. Ini panggilnya Pastor atau Ko ini? Ya, jadi host ya. agak grogi nih Koet. Iya, sama saya juga grogi nih. Apalagi dihadapkan dengan Koet nih makin grogi nih. Kalian udah siap Alkitab belum? Ayo. Panggilnya Koet aja kali ya Yohana biar lebih Boleh, akrab panggil gitu ya. Koet. Oke ya. Lebih simpel ya. Lebih simpel kok. Oke deh. Daripada lama-lama dengar kita ngomong, mending langsung ke Koet aja nih ya Yohana ya. Iya, bener banget nih Presto. Oke, silakan Kak Edi. Oke. Ya, terima kasih nih buat Cirini ya dan WHHN and the Gang yang memberikan kesempatan ya. Ini kesempatan yang sangat saya hargai tentunya. Karena memang betul tadi dikatakan saya sering nimbrung ya ke beberapa grup room doa dan worship ya. Tapi saya tidak khusus ya, artinya menyampaikan pesan gitu ya. Ada saya biasanya mendengar, kemudian kalau diminta ya saya kasih tanggapan. Dan kali ini terima kasih kesempatannya. Ini pertama by the way, Rini dan WHN saya dikasih kesempatan lebih banyak ya untuk bicara. Dan kehormatan juga karena ini pas tanggal 16 Agustus ya. Dan memang kalau kita perhatikan banyak yang menyampaikan topik tentang freedom ya. Kalau kita perhatikan judul khotbah atau ada acara-acara banyak sekali ya tentang kemerdekaan gitu ya. Dan bagi saya ini merupakan satu hal yang sangat penting dan saya sangat hargai gitu ya. Oke, mungkin saya mengatakan begini ya di awal ya, bahwa saya ini hanya alat yang diberikan kepercayaan untuk lebih banyak ngomong nih hari ini ya. Tapi yang menjadi pusat dan center dari acara ini adalah Roh Kudus ya. Kita hanya jadikan room, kita hanya jadi facilitator, kita hanya mempercakapkan kebenaran, sharing ya, berbagi gitu ya. Tetapi biar Tuhan yang beracara malam hari ini, saya berharap lah ya, biar kita boleh dibangun lah malam hari ini dan dibuat mengerti khususnya tentang topik kemerdekaan. Oke, by the way, ada yang tahu nggak di bulan Agustus ini ada berapa banyak negara di dunia yang merayakan kemerdekaannya? Coba hari ini ada berapa negara? Aduh kok Ed. Ampun. Oke. Christopher, ada berapa negara di bulan Agustus merayakan kemerdekaan? Kayaknya Singapura juga ini ya Ko ya. Ya, Onel tuh yang tahu tuh Ko. tanggal 9. Tuh kan lempar kan. Malaysia itu tanggal 31 dan Indonesia tanggal 17 besok ya. Nah, teman-teman, saya hitung ada 26 negara. 26 negara yang merayakan kemerdekaan di bulan Agustus gitu ya. Oke, kita tentunya banyak bicara tentang Indonesia juga ya, karena ini pas 16 malam kemerdekaan ya, sebelum besok 17 Agustus 45 itu kan deklarasi ya atau proklamasi kemerdekaan. Jadi Indonesia besok itu merayakan kemerdekaan Dirgahayu yang ke-76 teman-teman ya. Jadi usia yang sudah cukup ya dibilang kakek nenek ya kalau 76 tahun ya. Deklarasi merdekanya sudah 76 tahun ya, tapi pertanyaannya apakah Indonesia sudah betul-betul merdeka? Nah, ini juga jadi pertanyaan buat kita semua ini. Kalau kita berkata, oh saya sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi jangan-jangan kita masih banyak terbelenggu atau terpenjara ya oleh banyak hal. Nah, malam hari ini saya mengajak kita berharap lewat sesi malam hari ini kita dibukakan ya. Pertanyaannya menjadi apa ya, kayak betulkah kita sudah menjalani kemerdekaan? Tentunya kemerdekaan yang sesungguhnya dalam Kristus ya, dalam Tuhan. Nah, ketika saya memikirkan topik kemerdekaan gitu ya, wah, topik ini ternyata cukup luas, bahkan luas banget gitu ya, kemerdekaan. Tapi hari ini saya akan mulai membahas 4 aspek tentang kemerdekaan ya. Seperti apa sih kemerdekaan yang Tuhan mau kita alami gitu ya. Jadi saya berharap nanti bisa dikembangkan di dalam Q&A barangkali ya. Dan ada beberapa teman-teman pastor juga ya yang hadir. Thank you juga buat kehadirannya, nanti mungkin bisa membantu melengkapi nantinya kalau ada Q&A tentunya. Oke, nah aspek yang pertama, bicara kemerdekaan seperti apa yang Tuhan mau kita alami.
Nah, yang pertama yang penting ini, yang terpenting menurut saya adalah kemerdekaan dari dosa. Jadi ini yang sangat penting ya. Jadi Tuhan mau kita ini dimerdekakan dari dosa. Nah, saya bacakan dulu ya di Roma pasal 6 ayat 23 teman-teman. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Berkata demikian, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi ini adalah akibat atau vonis dari dosa. Pelanggaran kita pada Tuhan, ya, kita tidak takut akan Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan. Upah dosa adalah maut, gitu ya. Maut itu kematian kekal. Jadi upah dosa ialah maut, tapi dikatakan tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi Tuhan mau memberikan kita hidup yang kekal di dalam siapa? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi untuk itulah Yesus datang ke dunia. Bukan gak ada kerjaan ya, dia di sorga enak-enak, dia mau turun ke dunia karena dia harus membayar upah dosa yang adalah maut. Maka Yesus mati di kayu salib. Dia menjadi korban untuk membayar utang dosa yang adalah maut. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kita hidup, ya, hidup yang kekal kepada kita, kepada mereka yang percaya kepadanya. Nah teman-teman, di kayu salib Yesus itu adalah korban ya. Kalau di perjanjian lama itu ada korban sembelihan kambing domba. Nah sebetulnya itu gambaran tentang pengorbanan Kristus. Apa yang terjadi di perjanjian lama sebenarnya untuk mempersiapkan tentang pengorbanan yang Yesus lakukan di kayu salib. Nah jadi terjadi exchange teman-teman, terjadi pertukaran sebetulnya. Kita yang berdosa harusnya yang mati, tapi Yesus yang menanggung dosa dan dia yang mati di kayu salib. Nah sehingga Yesus yang benar itu, kebenaran Kristus diberikan kepada kita orang percaya. Nah itu gambaran sebenarnya ketika ada korban sembelihan kambing domba, makanya kambing domba yang disembelih itu yang dikorbankan yang sempurna, yang tidak ada cacat celah. Jadi untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi waktu dia akan sembelih itu seperti ditumpang tangan ya. Jadi yang berdosa itu taruh di kepala kambing domba itu ya. Nah, nanti disembelih tuh kambing domba. Artinya dosa pelanggaran yang dibuat oleh manusia yang berdosa ditimpakan kepada kambing domba sehingga dia mati. Sehingga kambing domba yang tidak bercacat celah itu kebenarannya diberikan kepada orang yang berdosa itu. Itulah Kristus. Jadi betapa berharganya kita, orang yang percaya kepada Yesus. Yesus yang tidak ada salah, dia terkutuk, dia mati di kayu salib, menebus hutang yang harusnya bayar, harusnya kita yang mati. Tapi Yesus yang menggantikan kita, sehingga kebenarannya diberikan kepada kita. Makanya teman-teman, kita ini dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena ada Kristus yang sudah diberikan kepada kita, kita dibenarkan, diberikan status yang baru, identitas yang baru karena ada Kristus di dalam diri kita yang membenarkan kita. Bahkan kita diberikan status dan identitas yang baru sebagai anak-anaknya. Oke, saya minta Ciri ini boleh bacakan nggak di Yohanes 1 ayat 12 Ciri ini? Boleh. Yohanes 1 ayat 12. Oke. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wow, jadi ini kita yang menerima Kristus diberinya kuasa, diberikan right, hak menjadi anak-anaknya, yaitu kita yang percaya dalam namanya. Jadi teman-teman, saya mengucap syukur sih ya, karena kekristenan bukanlah kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang datang mencari kita. Jadi hari ini kalau kita bisa kenal Kristus ya, kita menerima anugerah keselamatan bukan karena kita yang cari dia, tapi dia yang cari kita. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Ya, kita bersyukur Tuhan cari kita gitu ya. Dan kalau saya pribadi bersyukur mengenal Kristus tuh karena waktu kecil ya dibawa mama. Jadi mama yang membawa saya, dan kami enam bersaudara. Jadi kami dibawa oleh mama ke gereja, diperkenalkan kepada Kristus melalui sekolah minggu di gereja. Tapi waktu itu papa belum bertobat, jadi kami mengenal Kristus karena mama yang memperkenalkan kami ya kepada Kristus, diajak sekolah minggu di gereja. Nah teman-teman, kita yang ada di room ini mungkin beda-beda ceritanya, bagaimana kita bisa mendengar tentang Yesus gitu ya. Mungkin ada yang mendengar tentang Yesus karena disekolahkan di sekolah Kristen atau Katolik. Mungkin engkau dari background yang
non-Christian, tapi nggak tahu caranya. Ya Tuhan punya cara. Ketika kita di sekolah itulah kita mulai mendengar cerita tentang Yesus gitu ya. Mungkin ada yang lain yang diajak temennya ke gereja gitu ya, pelan-pelan mulai dengar Injil, kemudian mulai membuka hatinya untuk terima Yesus. Mungkin ada yang diajak KKR ya, kebaktian kebangunan rohani. Mungkin ada teman-teman yang diajak ke komsel dulu ya. Dan jangan-jangan ada juga yang awalnya mendengar tentang Yesus melalui Clubhouse ini. Mungkin ya, karena saya mendengar beberapa kesaksian, ada yang di masa-masa pandemik seperti ini bersyukur ketika nggak bisa ke gereja, tapi ada seperti podcast ya, ada siaran rohani, doa, pembacaan firman, sharing di Clubhouse tiap hari ada. Jadi tiap hari dengar firman, Roh Kudus mulai bekerja dalam hatinya, dan dia di dalam hatinya mulai, oh iya ya, tidak ada Tuhan lain seperti Yesus yang telah mati buat saya, yang begitu mengasihi saya gitu ya. Dia mulai respon, dia mulai percaya kepada Yesus dalam hatinya. Dia mulai sadar, aku ini orang berdosa. Dia mulai mengaku dosa dan dia mau bertobat dan mau mengikuti Yesus gitu ya. Jadi teman-teman, berbagai cara, tapi sekali lagi keselamatan yang kita terima semata-mata itu karena anugerah Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita ya. Jadi nomor satu teman-teman, kemerdekaan dari dosa ini part yang penting ya. Nah yang kedua ini, aspek yang kedua teman-teman, yaitu kemerdekaan dari intimidasi dan tipu muslihat iblis. Nah saya masukkan poin ini teman-teman, karena banyak orang yang sudah lahir baru, sudah percaya Yesus, tapi masih terintimidasi oleh tipu muslihat iblis, termanipulasi, tertipu, dibohongi, selalu hidupnya dalam intimidasi, tuduhan-tuduhan dari iblis gitu ya. Nah teman-teman, kembali ke cerita kemerdekaan gitu ya. Nah di bulan Agustus teman-teman, di tahun 1945 ya, Agustus 45 itu ada Perang Dunia Kedua. Itu ada pasukan tempur Amerika membom 2 kota di Jepang, bom atom. Pasukan Jepang itu mengaku kalah, dan Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang mengaku kalah. Nah teman-teman, sementara pasukan Jepang menyerah kalah pada tentara sekutu, tapi nih ya, kan di Indonesia itu ada pasukan pendudukan dari Jepang juga waktu itu menjajah Indonesia. Nah padahal Jepang itu, negara Jepang sudah mengaku kalah, tapi yang di tentara-tentara pendudukan, pasukan pendudukan Jepang di Indonesia masih bersikap seenaknya terhadap rakyat Indonesia saat itu. Karena kenapa? Karena belum ada satupun penduduk Indonesia yang mengetahui bahwa pasukan Jepang telah menyerah saat itu. Kemudian beberapa hari baru ya, para pemimpin kita tahu kebenaran bahwa pasukan Jepang telah menyerah dengan tentara sekutu. Jadi mereka segera mempersiapkan saat itu pemimpin Indonesia ya, mempersiapkan dan segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia tepatnya 17 Agustus 45 ya oleh Soekarno-Hatta. Teman-teman, pelajarannya apa? Itu penjajah Jepang saat itu maunya kita dibodoh-bodohi terus. Walaupun sebenarnya pasukan Jepang saat itu sudah kalah dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Tapi penjajah yang ada di Indonesia terus berusaha membodoh-bodohin rakyat Indonesia, terus mengintimidasi, terutama bagi siapa? Bagi yang tidak mengetahui kebenaran ya. Jadi teman-teman, kalau kita gagal mengerti kebenaran ya, kita kalau orang nggak ngerti kebenaran akan gampang dibodoh-bodohin, ditipu ya. Dia menerima nasib tertipu oleh iblis gitu ya. Teman-teman, apa itu intimidasi? Intimidasi itu artinya to frighten into submission. Intimidasi itu artinya menakut-nakuti agar takluk dan kalah. Nah teman-teman, setan itu sudah dikalahkan sebetulnya oleh pengorbanan Kristus di kayu salib ya, dan bahkan melalui kebangkitan Kristus. Tapi iblis itu masih terus berusaha mengintimidasi. Dia coba memanipulasi kita, terus berusaha menipu dan membodohi. Kayak itu ya teman-teman ya, iblis sudah kalah tapi nggak terima kalah gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ya mengalami itu ya, dalam pertandingan ya, klub sepak bola itu udah kalah gitu ya, tapi nggak terima kalah. Nanti di parkiran dia ganggu juga, udah naik bus dilempar-lemparin kayak gitu, udah kalah tapi nggak terima kalah. Jadi kita harus menyadari, ini Alkitab yang mengatakan bahwa iblis itu masih berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah teman-teman, kata ditelannya itu kan karena diintimidasi, dibodoh-bodohin, dimanipulasi,
Jadi termakanlah oleh tipu muslihat iblis, nanti dia akan tuduh kita. Karena iblis juga disebut accuser ya, dia pendakwa. Dia adalah penuduh, yaitu di Wahyu 12 ayat 10. Jadi dia dengan tipu muslihat, dia mendakwa, dia menuduh, mengintimidasi. Tujuannya apa? Supaya kita jauh dari Tuhan. Dan bukan cuma jauh dari Tuhan, kita memfitnah karakternya Tuhan. Jadi akibatnya ketika ada sesuatu masalah terjadi, padahal itu iblis yang memakai dengan segala cara mencoba mengintimidasi kita karena dosa yang kita buat. Mungkin orang yang kita kasihi sakit misalnya, dipakailah senjata-senjata itu untuk mengintimidasi kita dan menuduh bahwa Tuhan itu yang salah. Jadi teman-teman, untuk mengalahkan iblis hanya bisa dengan kebenaran, ya, yaitu firman Tuhan. Ternyata Yesus juga pernah dicobai, teman-teman. Tuh, kalau teman-teman baca di Matius 4 itu ya, iblis cobai Yesus gitu ya. Jadi gimana Yesus cara mengalahkan tipu muslihat iblis? Karena kebohongan hanya bisa dikalahkan oleh kebenaran. Jadi Yesus mengutip firman Tuhan dan berkata ada tertulis, teman-teman. Ya. Itu 3 kali Yesus kutip di dalam 3 kali pencobaan yang iblis berikan. Itu teman-teman bisa baca di Matius pasal 4 ya, ayat 4, ayat 7 dan ayat 10. Nah, itu yang kedua, teman-teman. Aspek yang kedua adalah kemerdekaan dari intimidasi dan tipu muslihat iblis. Karena masih banyak kita yang tidak bisa merdeka, seperti masih di dalam penjara ya. Dan orang yang di dalam penjara tidak bisa bebas, tidak bisa berkarya. Jadi salah satunya adalah iblis mencoba menuduh, mengintimidasi kita. Ya. Kita akan belajar hari ini bagaimana supaya kita menang ya. Yaitu tentunya untuk menghadapi intimidasi iblis, yaitu dengan kebenaran ya. Kebenaran apa kata Tuhan tentang kita, rencana Dia indah bagi kita, tentang kasih dan pengampunan yang kekal ya. Dia mati buat kita, kasih dan pengampunannya itu untuk baik dosa kita yang dulu, sekarang dan selama-lamanya. Asal kita datang mengaku dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 ya teman-teman. Dan Dia pasti menerima kita apa adanya kita ya, dan rindu untuk hidup kita boleh dipulihkan kembali kepada rencananya, karena Dia mau memakai kita merdeka dan efektif dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, aspek yang ketiga teman-teman. Aspek yang ketiga adalah kemerdekaan dari hidup yang sia-sia. Ya, jadi Tuhan mau nih yang namanya kemerdekaan itu kemerdekaan dari hidup yang sia-sia, dan kita sekarang memiliki tujuan hidup yang baru. Ya. Nah, ini penting teman-teman. Jadi kalau bicara kemerdekaan kan artinya sebelumnya mengalami penjajahan ya, dijajah, di penjara. Jadi orang yang hidup dalam penjajahan itu seperti mereka yang ada di dalam penjara. Kerinduan orang yang ada di dalam penjara tentunya bebas ya, keluar dari penjara. Nah, tapi teman-teman jangan stop. Kalau tujuannya hanya, saya sekarang di penjara, tujuan saya sekedar keluar dari penjara, nggak cukup teman-teman. Tetapi what's next? Itu yang lebih penting setelah keluar dari penjara, setelah memproklamasikan kemerdekaan, what's next? Karena kalau tujuan hidup hanya, kalau narapidana itu ya teman-teman ya, tujuannya hanya keluar dari penjara, dan kemudian dia tujuannya gimana supaya saya tidak masuk penjara lagi ya. Jadi dia akan muter-muter, dia keluar penjara, dan gimana supaya saya tidak masuk penjara, tapi dia nggak mengubah gaya hidupnya. Dia akan muter-muter, dia akan kembali ke cara hidup yang lama, dia akan kembali mencuri, dia akan melakukan kejahatan. Cuma sekarang dia berpikir gimana supaya tidak masuk penjara ya. Jadi dia lebih canggih nih sekarang, dia lebih pintar, lebih canggih, dan gimana bisa menghindar untuk tertangkap teman-teman. Namun kita tahu kejahatan pasti ada akibatnya lah. Kalau dia tertangkap, dia akan dimasukkan ke dalam penjara lagi. Jadi hidupnya ada yang seperti itu teman-teman. Kalau kita tidak benar-benar mengerti bahwa kemerdekaan yang Tuhan mau kita alami adalah kemerdekaan dari cara hidup yang sia-sia, dan punya visi yang baru, punya tujuan hidup yang baru. Makanya saya tulis begini teman-teman, freedom means free from something and free to do something new. Freedom means free from something and free to do something new. Jadi kemerdekaan itu artinya bebas dari sesuatu. Dari apa teman-teman? Dari penjajahan, dari cara hidup yang sia-sia, dari kebiasaan buruk, dari dosa, dari intimidasi. Tapi free sekarang, freedom to do something new. Jadi harus punya apa teman-teman? Harus punya visi yang baru, ya, visi yang mulia, visi yang benar, visi yang membangun ya, visi yang menjadi berkat gitu teman-teman. Kembali ke, kalau kita ingat Indonesia, sama juga Indonesia
17 Agustus 45 sudah mendeklarasikan atau memproklamasikan kemerdekaan. Tapi ingat, proklamasi itu baru startnya, bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan awal hidup atau awal hidup bernegara Indonesia ini ya. Jadi perlu mengisi kemerdekaan. Nah teman-teman, kita sering mendengar itu ya. Jadi jangan hanya proklamasi kemerdekaan, tapi yang penting itu mengisi kemerdekaan sebagai orang yang sudah merdeka. Nah teman-teman, kalau tidak punya gaya hidup yang baru sebagai orang yang merdeka, tidak punya visi yang baru, maka kemungkinan besar akan dijajah kembali teman-teman. Cuma bentuk penjajahannya beda. Dulu dijajah bangsa Belanda, Jepang, ya. Tapi sekarang dijajah oleh apa? Dijajah oleh kebodohan, oleh kemalasan, oleh slavery mentality, mental perbudakan, tidak mau maju, baperan, selalu punya mental korban, victim mentality, selalu menyalahkan yang lain, tidak pernah mengambil tanggung jawab, tidak menjadi seorang yang dewasa. Ini bahaya teman-teman kalau kita tidak mengisi hidup dengan mengerti bahwa ada tujuan yang mulia, tujuan yang baru yang Tuhan titipkan buat engkau dan saya, buat sesuatu melalui hidup kita ini. Nah, saya suka apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan. Saya sering mengikuti khotbah-khotbahnya, ya, quotes-nya dari hamba Tuhan yang bernama A.R. Bernard, ya, dia di US. Dia berkata seperti ini, "A man without a vision will always return to his past." Ya, a man without vision will always return to his past. Seseorang yang tidak punya visi akan kembali ke hidup atau masa lalunya. Jadi teman-teman, kemerdekaan ya itu proklamasi percaya Yesus, dibaptis, itu baru permulaan teman-teman. Itu seperti bayi yang baru lahir, dia perlu bertumbuh dewasa, dia perlu dikasih makan, dia perlu berkomunitas, dia perlu ke gereja, dia perlu baca Alkitab, dia perlu ketemu dengan orang-orang yang bisa membimbing dia. Dia hidup dalam pertobatan, selalu firman Tuhan melalui Roh Kudus mengajar dia banyak hal. Ya, a man without vision is a man without a future. A man without a vision is a man without a future. Seseorang yang tidak punya visi artinya seseorang yang tidak memiliki masa depan, teman-teman. Jadi akan kembali lagi ke penjajahan, diperbudak lagi. Jadi ingat teman-teman bahwa seseorang yang dipenjara, makanya judulnya Prison Break ya. Pas sadar kita banyak penjara-penjara yang mengikat kita selama ini. Jadi tujuannya bukan sekedar keluar dari penjara, karena kalau tidak punya visi yang baru, dia akan masuk penjara lagi. Dia akan terjajah, cuma bentuk penjajahannya beraneka ragam. Ya, banyak, tanpa sadar kita banyak sekali terbelenggu. Kita belum benar-benar merdeka. Buktinya apa? Kita nggak benar-benar fruitful. Kita nggak maksimal hidupnya, nggak benar-benar efektif, buktinya masih terikat kan. Kalau coba tangan kita diikat gitu ya, ya kita udah hidup, kita berkata ya saya bangsa merdeka, tapi diikat tangannya, nggak bisa kerja dong, ya nggak bisa nyetir dong, nggak bisa buat banyak kalau tangan kaki terikat gitu ya. Nah teman-teman, jadi kita ini sudah memiliki identitas baru. Tadi kan ciri ini udah baca tuh ya, identitas kita sebagai anak Allah. Kita punya hak ya menjadi anak-anaknya. Kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Dan tapi ingat, di dalam identitas sebetulnya ada destiny, teman-teman. Jadi di dalam identity kita sebenarnya, kalau Tuhan berkata kita adalah ciptaan yang baru, ada status yang baru, identitas pasti di dalamnya ada tujuan hidup yang baru, ada destiny. Nah, rekan saya Pastor Ferry kemarin menarik, dia bilang seperti ini, saya kutip perkataannya, bagus. Dia mengatakan seperti ini. Jadi dari identity untuk menuju destiny, jembatannya atau penghubungnya namanya lifestyle. Wow, interesting teman-teman. Jadi dari identity ya untuk menuju destiny, hidup yang maksimal, hidup yang berdampak, hidup yang berbuah. Nah, jembatannya ini, teman-teman, penghubungnya, inilah yang namanya lifestyle, cara hidup, teman-teman. Jadi Tuhan mau nih kita dimerdekakan dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Jadi supaya kita mencapai identitas yang Tuhan kasih,
dan menggenapi tujuan atau destiny dari identity itu sendiri. Nah, saya kasih contoh teman-teman supaya gampang ya. Contoh nih, ada seorang anak yang lahir di kerajaan, dia jadi seorang pangeran nih. Kita tahu bahwa dia anak yang lahir di dalam kerajaan, dia jadi seorang pangeran, destiny-nya menjadi raja nantinya. Tapi kalau dia tidak mempersiapkan lifestyle cara hidup dan semua kelengkapannya, mungkin dia tidak akan menjadi raja, atau kalau dia jadi raja pun dia tidak akan jadi raja yang baik, cuma sekedar titel atau tahtanya doang, tapi sebenarnya lumpuh, tidak berdaya atau tidak berdampak apa-apa teman-teman. Tapi kembali, kalau kita tahu ya, kalau seorang pangeran, kalau destiny-nya menjadi raja, wah, dia punya lifestyle yang berbeda dengan orang biasa teman-teman. Dia harus dilatih, dia harus bangunnya teratur, dia cara ngomongnya, bahasanya, pendidikannya, buku, dia harus baca buku-buku yang bermutu, sastra, literatur, mungkin juga harus dilatih fisiknya, ketentaraan dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, ini alkitabiah sebetulnya. Jadi cara hidup itu harus sepadan dengan panggilan, lifestyle harus sepadan dengan identity dan destiny yang Tuhan berikan. Nah, oke, ciri ini supaya nggak nganggur ya. Coba tolong baca di Efesus pasal 4 ayat 1 ciri ini, silakan. Oke, bentar. Efesus Pasal 4 ayat yang pertama. Efesus 4 ayat pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini menarik teman-teman. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, teman-teman kalau baca di Efesus pasal 4 itu banyak ya pengertian tentang panggilan Tuhan. Kalau teman-teman baca itu boleh buka ya nanti ya di Efesus pasal 2 aja misalnya, bahwa kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kalau teman-teman baca ya di surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ya, ada banyak sekali panggilan-panggilan Tuhan di situ ya. Oke, saya coba buka ya. Nah, contoh lagi misalnya di ayat yang ke-22 misalnya dari pasal 2-nya, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi Dia mau ini kita menjadi tempat kediaman di mana rohnya bekerja memakai kita gitu ya. Jadi ada banyak panggilannya. Contoh lagi misalnya ayat 17 dari pasal 3, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dia mau kita hidup dalam kasih. Ada banyak panggilan orang percaya di sini ya. Nah teman-teman, berarti biarlah dikatakan hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil untuk tujuan yang mulia, memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan, menjadi tempat kediaman Allah. Kemudian lewat hidup kita banyak perbuatan baik, perbuatan kasih, menolong, melayani, membangun, jadi berkat ya. Banyak panggilannya. Cara hidup kita berpadanan dengan panggilan itu. Nah, kalau teman-teman baca di Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3, di sana juga menjelaskan cara hidupnya ya. Jadi banyak kaitannya ayat-ayat ini. Di ayat 2 dan 3 itu menjelaskan gaya hidup yang sesuai dengan panggilan itu. Misalnya apa gaya hidupnya? Yaitu dalam kerendahan hati, lemah lembut, sabar, hidup dalam kasih, saling membantu dalam damai sejahtera dan sebagainya. Jadi intinya yang saya mau sampaikan dari ayat ini teman-teman, bahwa yang menjembatani ya dari identity dengan destiny yang sudah Tuhan tetapkan adalah lifestyle. Jadi berarti teman-teman kita perlu perhatikan lifestyle kita gitu ya. Mungkin satu ayat lagi nih bagus nih di Efesus pasal 4 ayat 28. Coba ciri ini bantu saya baca lagi ya. Oke, siap. Efesus pasal 4 ayat 28. Ini ayatnya keren banget. Oke. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Wow, ini kan salah satu contoh ayat pertobatan sejati teman-teman. Jadi dulunya orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi nggak stop di situ teman-teman. Dulu di penjara, sekarang sudah keluar dari penjara. Oh, tapi nggak stop di sana teman-teman. Cara hidupnya berubah, tujuan hidupnya berubah. Jadi orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Itu baru titik nol teman-teman, baru start. Tapi harus dirubah apa? Tapi baiklah ia bekerja keras. Dulunya mencuri,
tidak mau kerja, maunya mengambil milik orang lain, itu kan mencuri, teman-teman. Tapi sekarang dia mau bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Itu pertobatan, teman-teman. Tapi nggak stop sampai bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini contoh orang yang sudah merdeka, teman-teman. Hidupnya mengalami metanoia itu ya, mengalami U-turn, putar balik. Inilah pertobatan, teman-teman. Jadi pertobatan itu bukan sekedar menyesal baik ya, teman, harus ya, perlu menyesal ya, menyesal sebagai orang yang bersalah, yang berdosa, minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi jangan berhenti di sana aja, teman-teman. Ayo lanjutkan hidup kita ya, live out bahasa Inggrisnya. Jadi keselamatan dari Tuhan itu bukan usaha kita ya, kita bukan work for salvation, tapi work out the salvation. Jadi kita harus live out, kita harus menghidupi pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi perbuatan baik itu melanjutkan. Jadi bukan syarat untuk diselamatkan, tapi dibangun di atas dasar keselamatan itu kita menghidupi cara hidup yang sesuai bagi seorang yang sudah merdeka dan sudah diselamatkan. Ya, makanya teman-teman bicara lifestyle, ayo mengubah apa pikiran, ya, hati kita, merubah fokus juga. Merubah lingkungan, kadang-kadang perlu ya merubah lingkungan supaya cara hidupnya jadi berubah, karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, teman-teman. Mengubah cara bicara, cara kerja, mungkin jadwal kita, agenda kita, kalender kita mesti diperhatikan juga. Jadi kita bisa mengubah prioritas kita, karena ini bicara lifestyle ya, cara makan, cara olahraga, cara hidup, semuanya harus berubah karena kita adalah pangeran dan dipersiapkan jadi raja ya. Jadi orang-orang yang berdampak untuk menjadi pengubah keadaan ya. Kita jadi orang-orang yang merdeka dan Tuhan akan pakai untuk membantu memerdekakan orang lain. Oke, poin yang terakhir, teman-teman. Yang terakhir ini saya tutup dengan kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang memerlukan panduan. Jadi kemerdekaan kita bukan seenaknya, karena jangan sampai kebebasan itu menjadi kebablasan, teman-teman. Karena kebebasan bukanlah kebablasan ya, teman-teman. Ingat ya, kebebasan tetap ada boundariesnya, ada panduannya. Nah, contohnya Indonesia ketika deklarasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45, itu pemimpin Indonesia segera buat undang-undang dasar untuk mengatur kehidupan bernegara. Kenapa perlu ada undang-undang dasar? Karena negara tanpa undang-undang dasar, tanpa hukum, tanpa aturan akan menjadi negara barbar. Akan berlaku hukum rimba, teman-teman. Seenaknya semua akan kacau. Ya, siapa kuat, siapa menang. Bayangkan, semua orang punya hukum sendiri, punya menurut dia benar, menurut versinya sendiri. Ya, semua orang punya versi masing-masing, akan kacau. Tidak ada standar umum yang mengatur kehidupan bangsa dan negara. Ya. Jadi kita bersyukur kita ada firman Tuhan yang mengatur kehidupan kita nih. Ya, supaya jalan kehidupan kita sampai kepada tujuan. Supaya hidup kita menggenapi destiny, tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi firman Tuhan itu yang menjaga kemerdekaan dan produktivitas hidup kita, teman-teman. Ya. Jadi kita bersyukur firman Tuhan, kita banyak belajar ya. Di firman Tuhan itu merupakan sumber panduan dalam hidup kita. Di dalamnya kita belajar tentang anugerah Tuhan melalui Kristus. Tapi di dalam firman juga mengajar kita banyak tentang kehidupan kita sehari-hari selama kita hidup di dunia ini. Tentang karakter, pelayanan, ada tentang keuangan, ya, mengajar kita tentang perbuatan baik, tentang mengasihi, tentang bagaimana kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, gereja. Ya, teman-teman, saya mengajak kita lebih lagi ya, yuk kita cintai, kita hargai firman Tuhan ya. Kita baca, kita pelajari, kita kenali. Nah, firman Tuhan juga mengatakan kan, kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi kalau kita mengetahui itu bukan sekedar tahu teori, teman-teman. Tapi itu kata tahu itu ginosko. Ginosko itu akrab, benar-benar bersekutu, ada connection, ada keakraban, ada close, ada intimate relationship. Kita tahu, kita kenali, kita hidupi, kita akrab dengan firman. Dan itu yang memerdekakan. Ya, bukan Alkitab jadi kayak film-film gitu ya, diangkat untuk mengusir setan gitu ya, Alkitabnya bukan itu maksudnya. Ya, tapi isinya, rema-remanya firman yang kita hidupi.
Itu akan menjadi kekuatan dan akan memerdekakan kita. Oke, teman-teman, saya akan tutup ya, teman-teman. Saya akan tutup mungkin sharing saya dengan mengatakan seperti ini. Kemerdekaan memang merupakan status yang baru buat kita ya. Seperti Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ada status yang baru buat 17 Agustus 45 Indonesia secara de jure, secara hukum sudah deklarasi, udah merdeka. Ya, status, identitas yang baru. Nah, ketika kita percaya Yesus juga kita punya status yang baru. Kita warga kerajaan Allah, kita anak-anaknya. Namun, teman-teman, mengisi kemerdekaan merupakan sebuah perjalanan. Nah, inilah kita banyak mengalami banyak liku-likunya. Di dalam perjalanan kita, kadang-kadang kita juga goyang identitasnya. Itu lebih parah, teman-teman. Ya, karena identitas itu yang paling sering diserang oleh iblis. Kalau kita tahu bahwa kita dikasihi, kita diterima, diampuni, kita anaknya, itu yang menolong kita identitas sebagai seorang yang milik Kristus, seorang yang sudah diperbaharui. Tapi kadang-kadang kita gagal di sana, atau kadang-kadang kita gagal juga di dalam perjalanan mengisi hidup kita di dalam kehidupan yang sudah merdeka, atau mengisi kemerdekaan yang ada, kita seringkali gagal. Sering tidak mulus juga. Kita masih jatuh bangun. Kalau saya tanya di sini di ruangan ini siapa yang benar-benar sejak percaya Tuhan tidak pernah jatuh bangun sama sekali? Boleh angkat tangan. Kalau ada, kita langsung minta dia yang sharing dan mendoakan kita semua. Kita masih jatuh bangun termasuk saya. Namun kita harus ingat teman-teman bahwa darah Yesus itu ya tercurah buat kita. Itu selama-lamanya kita sudah dikasihi, diterima, diampuni, dan kasih dan pengampunan Kristus kekal selama-lamanya. Dan kita ini bisa menghampiri ya, kita bisa menyembah, bisa datang kepada tahta kasih karunia Tuhan dengan keberanian, teman-teman. Datang senantiasa mendekat kepada Dia, senantiasa dalam keadaan apapun. Justru semakin banyak kesalahan dan dosa kita, harusnya kita makin datang kepada Dia dan mendekat, bukannya menjauh. Dan setan akan terus menuduh kita, ngapain kamu dekat-dekat Tuhan, bukankah kamu jatuh bangun? Tapi Tuhan kasihnya itu Dia sudah mati buat kita di Roma 5 ayat 8 kalau tidak salah. Karena Kristus telah mati buat engkau dan saya pada saat kita masih berdosa, pada saat kita menjadi seteru dan musuhnya, Dia sudah mati buat kita. Artinya Dia mati buat kita bukan karena kita baik, tapi karena Dia mengasihi kita. Jadi sekarang kita anaknya. Jadi kalau status anak saya punya 2 anak. Mau senakal apapun saya selalu mengatakan kepada mereka, no matter what, you are still my son, you are still my daughter. Cuma dia lagi nakal aja, dia anak yang nakal, tapi statusnya dia tetap anak saya. Tapi tentunya berharap dia jangan nakal-nakal terus ya. Kalau nakal terus jadi nggak belajar, nanti bodoh terus, nggak pinter-pinter, nggak efektif hidupnya. Jadi kembali bertobat, hidupnya diperbaharui. Nah teman-teman, Tuhan tidak pernah menolak dan membuang kita. Nah saya teringat dengan Yesaya 42 ayat 3 teman-teman, yang mengatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Nah ini teman-teman adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang Tuhan Yesus, yang siap menerima dan menyambut kita apapun kondisi dan keadaan kita. Ya, kita kagum akan kasih Tuhan yang tiada duanya, teman-teman. Nah, saya teringat dengan lagu ini, teman-teman. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Nah di Clubhouse ini sering bilang ya, kasih Tuhan itu memang 1, 3, 4 teman-teman. Tiada duanya ya, luar biasa. Nah teman-teman, saya akan segera akhiri. Saya mau mengatakan gini, jadi sekalipun kita jatuh bangun, mau ribuan kali kita gagal, saya percaya di dalam Tuhan selalu ada second chance, selalu ada kesempatan yang Dia berikan kepada kita. Nah saya sampaikan ini teman-teman bukan mempromosikan hidup yang sembarangan ya, bukan mempromosikan hidup yang tidak taat atau seenaknya melanggar. Tentunya
kita jangan seperti itu juga ya. Karena tentu setiap kesalahan dan pelanggaran ada konsekuensinya, ya, ada akibat buruknya. Tapi yang saya mau promosikan lebih kuat adalah tentang kasih dan pengampunan kekal yang Yesus tawarkan buat engkau dan saya. Jadi malam hari ini teman-teman ada undangan ya untuk engkau kembali kepadanya. Jadi tidak ada seorang pun yang perlu merasa terlalu hancur, merasa tidak layak. Jadi kita bisa menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan keberanian. Jadi bukan karena kita gagal sehingga kita takut menghampiri Dia. Dan juga kebalikannya, bukan karena kesalehan atau kita merasa saya jadi berani. Tapi kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan karena pengorbanan Kristus, karena darahnya. Dia yang sudah memerdekakan kita. Ya, saya tutup dengan 2 ayat ini. Roma pasal 8 ayat 1, teman-teman. Berkata demikian, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Tidak ada condemnation, tidak ada tuduhan, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, teman-teman. Kata kuncinya in Christ Jesus, di dalam Kristus ya. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu, yaitu Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Worship His Holy Name. Kami ada setiap Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam dan Sabtu pukul 11 pagi. Follow juga Instagram kita di @worshiphisholyname.id. Dan teman-teman juga feel free untuk DM IG kita buat yang butuh tempat untuk cerita atau ada titipan doa untuk bisa kita doakan sama-sama di room Worship His Holy Name. Worship His Holy Name. Together we are connected to God.